Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ningsih, NIM 19220007 akan membuat sebuah video pembelajaran tentang text summarization untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Natural Language Processing. Text summarization atau ringkasan teks pertama kali dikenalkan pada tahun 1950 oleh Gaikwad dan Mahendra. Ini merupakan suatu metode dalam membuat ringkasan yang singkat, akurat, dan dapat dicerna dari suatu dokumen teks yang panjang. Sedangkan automatic text summarization adalah suatu langkah untuk membuatan ringkasan secara otomatis dengan tidak mengubah inti dari suatu dokumen yang diringkas. Automatic text summarization atau biasa disebut dengan automatic summarization sangat dibutuhkan pada era big data sekarang ini, di mana jumlah data teks setiap hari selalu bertambah dengan sangat banyak dan tidak terukur dan terstruktur, sehingga untuk membantu menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat dibutuhkan automatic summarization. Tahukah Anda bahwa sebenarnya text summarization sudah ada dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, headline atau tajuk berita, rangkuman dari siswa atas materi yang diberikan oleh pengajar. Dalam dunia kerja terdapat notulen dari suatu rapat dan sinopsis dari sebuah buku ataupun review dari sebuah film. Konsep dasar summarization. Text summarization adalah proses mengurangi dokumen teks dengan program komputer untuk menciptakan sebuah ringkasan yang mempertahankan poin yang paling penting dari dokumen asli. Metode ekstraksi bekerja dengan memilih bagian dari kata yang ada, frase, atau kalimat dalam teks asli untuk membentuk ringkasan. Sebaliknya, metode abstraksi membangun sebuah representasi sematik internal dan kemudian menggunakan teknik bahasa generasi alami untuk membuat ringkasan yang lebih cepat, dekat dengan meringkas secara manual. Metode the state of the art abstraktif masih cukup lemah, sehingga sebagian besar penelitian telah difokuskan pada metode ekstraktif. Selanjutnya, karakteristik ringkas teks. Yang pertama, ekstraksi atau shallower approaches. Pada teknik ekstraksi, sistem menyalin unit-unit teks yang dianggap paling penting atau paling informatif dari sumber menjadi ringkasan. Untuk teks yang disalin dapat berupa klausa utama, kalimat utama, ataupun paragraf utama. Yang kedua, abstraksi atau deeper approaches. Teknik abstraksi melibatkan frase dari teks sumber. Teknik abstraksi ini mengambil intisari dari teks sumber, kemudian membuat ringkasan dengan menciptakan kalimat-kalimat baru atau membuat kalimat-kalimat baru yang merepresentasikan intisari teks sumber dalam bentuk berbeda dengan kalimat-kalimat pada teks sumber, atau dengan kata lain, memparafrase. Pada umumnya, abstraksi dapat meringkas teks lebih kuat daripada ekstraksi, tetapi sistemnya lebih sulit dikembangkan karena mengaplikasikan teknologi Natural Language Generation yang merupakan bahasan yang dikembangkan tersendiri. Metode secara umum dalam penerapan text summarization ini adalah menggunakan metode TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency dan Exhaustive Algorithm. Metode TF-IDF berfungsi untuk menghitung bobot nilai dari setiap kalimat dan relasi antar kalimat, sedangkan Exhaustive Algorithm berfungsi untuk mengaplikasikan path dari setiap penelusuran titik-titik pada graf. Dan kemudian hasil path tersebut akan menjadi suatu summary atau ringkasan. Selanjutnya, metode text summarization. Yang pertama, extraction-based summarization. Dua jenis summarization sering dibahas dalam literatur adalah ekstraksi key paraphrase, di mana tujuannya adalah untuk memilih kata-kata individu atau frase untuk teks sebuah dokumen, dan summarization dokumen, di mana tujuannya adalah untuk memilih seluruh kalimat untuk membuatan ringkasan paragraf pendek. Pada 2012, text filtering salah satu metode yang digunakan untuk summarization kalimat
dari dokumen yang dinilai menuju konten utamanya. Ini menunjukkan hasil yang baik untuk menggunakan summarization preprocessing langkah sebelum ekstraksi ke paraphrase. Dan yang kedua, abstraction based summarization. Teknik abstraksi hanya menyalin informasi yang dianggap paling penting oleh sistem untuk diringkas, misalnya klausa kunci, kalimat, atau paragraf. Sedangkan abstraksi melibatkan parafrase bagian dari sumber dokumen atau dokumen sumber. Secara umum, abstraksi dapat menyingkat teks lebih kuat dari ekstraksi. Tetapi program yang bisa melakukan hal ini lebih sulit untuk dikembangkan karena mereka memerlukan penggunaan teknologi Natural Language Generation. Sementara beberapa proses telah dilakukan dalam abstractive summarization, yaitu menciptakan sinopsis abstrak secara manual. Sebagian besar sistem summarization adalah ekstraktif atau memilih subset dari kalimat untuk menempatkan dalam ringkasan. Dan yang ketiga, entropy based summarization. Meskipun automatic abstractive summarization adalah tujuan dari penelitian summarization, sistem yang paling praktis didasarkan pada beberapa bentuk adalah summarization ekstraktif. Maksimum entropy based summarization telah berhasil diterapkan untuk summarization dalam domain siaran berita. Selanjutnya, pendekatan peringkas teks. Yang pertama, ekstraksi. Pada teknik ini, sistem menyalin unit-unit teks yang dianggap paling penting dari sebuah teks menjadi ringkasan. Unit-unit teks yang disalin berupa klausa utama atau paragraf utama tanpa ada penambahan kalimat-kalimat baru yang terdapat pada dokumen aslinya. Dan yang kedua, abstraksi. Teknik ini menggunakan metode linguistik untuk memeriksa dan menafsirkan teks dokumen menjadi ringkasan. Ringkasan dihasilkan dengan menambahkan kalimat-kalimat baru yang merepresentasikan intisari teks sumber ke dalam bentuk yang berbeda yang ada pada teks sumber. Tipe peringkas teks otomatis. Yang pertama, ringkasan yang umum atau generic summary. Ini perwakilan dari teks asli yang mencoba untuk merepresentasikan semua fitur penting dari sebuah teks asal. Kemudian mengikuti pendekatan bottom-up atau information retrieval. Selanjutnya, pemakai menginginkan segala informasi yang penting. Dan yang kedua, tipe yang kedua, ringkasan berpusat pada pemakai atau query driven. Ringkas bersandar pada spesifikasi kebutuhan informasi pemakai seperti topik atau query. Kemudian mengikuti pendekatan top-down atau information retrieval. Selanjutnya, implementasi text summarization. Yang pertama, automatic text summarization menggunakan metode graph dan n-colony optimization. Rancangan sistem automatic text summarization bisa dibangun dengan menggunakan metode n-colony optimization. Agar metode n-colony optimization bisa bekerja, kalimat yang akan diringkas ditransformasi menjadi graph yang memiliki bobot pada sisi setiap simpulnya. Nilai bobot ini didapat dengan mengekstrak fitur kalimat dalam dokumen. Dari pengujian hasil ringkasan, dengan mencari kesamaan hasil ringkasan sistem dengan hasil ringkasan secara manual menggunakan Quotient Similarity memperoleh persentase kesamaan 76,3%. Pengujian dengan Auto Summary Tools pada Microsoft Word memperoleh hasil ringkasan rata-rata memiliki kesamaan 68,15%. Hasil ringkasan sistem dengan hasil ringkasan ahli memiliki kesamaan 78,43%. Hal ini berarti lebih dari 75% informasi yang dianggap penting oleh manusia sudah dapat ditemukan oleh sistem. Kemudian implementasi yang kedua, implementasi metode RNN pada text summarization dengan teknik abstraktif. Setelah dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap peringkas teks otomatis, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Perbedaan jumlah dataset yang digunakan sebagai bahan training sangat berpengaruh, karena pembendaharaan kata yang lebih banyak tentunya menjadikan program lebih mengerti
dan lebih akurat dalam menciptakan ringkasan. Nilai rata-rata recall artikel berita non-streaming adalah sebesar 41%, precision sebesar 81%, dan F-measure sebesar 54,27%. Sedangkan nilai rata-rata recall artikel berita dengan teknik streaming sebesar 44%, precision sebesar 88%, dan F-measure sebesar 58,20%. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.